Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends, how are you today? I hope you all in good condition. Okay friends, before we start our study today, let's open our study by reciting basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tema 3, subtema 2, muatan IPS, IPA, dan PPKN. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Pertama, siswa dapat mengidentifikasi hewan langka yang ada di Indonesia serta penyebabnya. 2. Siswa dapat menjelaskan karakteristik tempat hidup hewan sesuai ciri-cirinya. 3. Siswa dapat menjelaskan bagian tubuh hewan dan fungsinya. Dan yang keempat, siswa dapat menjelaskan hak dan kewajiban terhadap hewan peliharaan. Teman-teman, perhatikanlah hewan-hewan berikut ini. Apakah teman-teman tahu apa saja hewan berikut ini? Ya, betul. Ada badak bercula 1, orang utan, penyu hijau, harimau Sumatera, burung cendrawasih, dan yang terakhir komodo. Hewan-hewan tersebut merupakan hewan langka yang ada di Indonesia. Mengapa disebut hewan langka? Karena hewan-hewan tersebut berjumlah sangat sedikit di Indonesia yang terdapat hanya di beberapa daerah dan hampir mengalami kepunahan. Teman-teman, hewan langka harus dilindungi karena terancam kepunahan. Salah satunya yaitu karena adanya perburuan liar. Hewan yang diburu biasanya digunakan untuk dikoleksi ataupun untuk dijual. Apakah teman-teman tahu bagaimana cara melestarikan hewan langka? Mari kita pelajari bersama-sama. Berikut ini adalah cara melestarikan hewan langka. Yang pertama, melakukan penangkaran hewan langka. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembangbiakan serta pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Yang kedua, mendirikan tempat-tempat perlindungan hewan langka, misalnya Suaka Marga Satwa, kebun binatang, dan taman nasional. Suaka Marga Satwa adalah suatu kawasan yang melindungi hewan-hewan langka yang hidup di dalamnya. Contohnya, Suaka Marga Satwa Gunung Leser yang melindungi kera, badak Sumatera, dan gajah, serta Suaka Marga Satwa Ujung Kulon yang melindungi badak Jawa serta rusa. Kedua, kebun binatang. Kebun binatang adalah suatu kawasan untuk melestarikan satwa-satwa langka dari berbagai daerah. Contohnya, Ragunan, Taman Safari, Kebun Binatang Gembira Loka, dan Bali Zoo. Yang ketiga, Taman Nasional. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli yang digunakan untuk keperluan ilmu pengetahuan. Contohnya, Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung yang melindungi gajah Sumatera, badak Sumatera, dan harimau Sumatera. Teman-teman, Indonesia memiliki jenis hewan yang beragam. Ada yang termasuk hewan mamalia, burung, reptilia, amfibi, ikan, ataupun serangga. Setiap jenis hewan memiliki bagian tubuh yang berbeda. Akan tetapi, ada juga beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri yang hampir sama. Berikut ini adalah bagian-bagian tubuh dari katak dan fungsinya. Yang pertama yaitu mata. Mata dilapisi selaput untuk menjaga agar tetap berair. Yang kedua, kulit berlendir. Kulit berlendir untuk bernafas, menjaga kelembaban, dan pelumas ketika bergerak. Yang ketiga yaitu kaki panjang dan kuat untuk melompat. Dan yang keempat, selaput renang.
Selaput renang berguna untuk membantu berenang. Dan yang terakhir, lidah panjang dan lengket yang dimiliki katak berguna untuk menangkap mangsa berupa serangga. Bagian tubuh hewan selanjutnya yaitu bagian-bagian tubuh dari ikan. Yang pertama yaitu sirip ikan. Sirip ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Yang kedua, badan. Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Selanjutnya ada mata. Mata berfungsi untuk melihat lingkungan sekitar. Lalu ada insang. Insang berfungsi untuk bernafas. Selanjutnya sirip berfungsi untuk berenang. Dan yang terakhir ekor berfungsi untuk membantu pergerakan di dalam air. Teman-teman, hewan diciptakan dengan bentuk dan karakteristik yang berbeda-beda. Begitu pula dengan tempat hidupnya. Ada yang hidup di air, di darat, dan dapat hidup di air dan darat. Selain itu, hewan juga memiliki ciri-ciri khusus yang membedakannya dengan hewan lain. Ciri-ciri khusus tersebut dapat berupa kemampuan hewan beradaptasi dan melindungi diri. Berikut ini adalah beberapa contoh ciri-ciri khusus dari hewan. Yang pertama yaitu kelelawar. Kelelawar memiliki kemampuan ekolokasi untuk mencari makanan pada malam hari. Kelelawar memancarkan bunyi berfrekuensi tinggi. Bunyi tersebut dipantulkan kembali oleh benda-benda sekitarnya. Kelelawar juga dapat memperkirakan jarak rintangan atau tempat makanan dengan mendengar pantulan bunyi tersebut. Hewan berikutnya yaitu ikan paus. Ikan paus memiliki lubang udara khusus di bagian atas kepalanya. Fungsi lubang tersebut adalah sebagai alat pernapasan bersama dengan paru-paru. Lubang udara pada paus akan membuka saat ia muncul di permukaan air laut untuk bernafas dan akan menutup saat paus kembali menyelam ke dalam lautan. Paus biasanya terlihat menyemburkan air saat muncul di permukaan laut. Hal tersebut adalah bagian dari proses pembuangan air yang tersisa di paru-paru paus saat menyelam. Karena disemburkan dengan tekanan luar biasa, maka air tersebut bergerak keluar dengan kecepatan tinggi. Hewan selanjutnya yaitu beruang kutub. Beruang kutub memiliki lapisan lemak yang sangat tebal untuk melindungi diri dari udara yang dingin. Adapun ketebalan lemak beruang kutub kurang lebih 10 cm, sehingga cukup untuk menahan panas tubuh, serta dilengkapi dengan bulu yang tebal dan panjang sehingga tidak kedinginan ketika berenang. Bulu beruang kutub tidak akan basah ketika berenang karena kulit mereka memiliki kelenjar minyak yang membantu tubuhnya tetap kering. Hewan yang memiliki ciri khusus selanjutnya yaitu bunglon. Bunglon dapat merubah warna dirinya sesuai dengan tempat dia berdiam, yang disebut dengan mimikri. Kemampuan ini berfungsi untuk melindungi diri dari musuh. Bunglon juga memiliki ekor yang panjang yang dapat menggulung dan terbuka yang berfungsi untuk bergelantungan di pohon. Teman-teman, ada banyak hewan dan tumbuhan yang dapat kita pelihara. Tanaman yang biasa dipelihara adalah tanaman hias atau tanaman obat seperti bunga mawar atau jahe. Hewan yang biasa dipelihara adalah hewan jinak seperti kucing. Kita sebagai manusia juga punya hak dan kewajiban terhadap hewan. Kita berhak memanfaatkan hewan baik diambil telur, daging, susu, bahkan tenaganya. Namun, kita juga berkewajiban untuk merawat hewan. Inilah yang disebut hak dan kewajiban. Berikut ini adalah beberapa hak kita terhadap hewan. Yang pertama, mendapatkan bahan pangan seperti telur, susu, dan daging. Ayam dapat kita manfaatkan telur dan dagingnya. Sapi dapat kita manfaatkan susunya dan banyak hewan lainnya.
Yang kedua, mendapatkan bahan sandang seperti sutra dari ulat sutra dan benang wol dari bulu domba. Yang ketiga, memanfaatkan sebagai kerajinan seperti kulit kerbau yang dapat dijadikan kerajinan wayang kulit. Dan yang keempat, memanfaatkan tenaga hewan seperti kerbau untuk membajak sawah dan kuda untuk menarik delman. Teman-teman, sebelum kita mendapatkan hak, maka ada beberapa kewajiban yang harus kita lakukan terhadap hewan. Pertama, memberikan makan dan minum kepada hewan peliharaan. Kedua, memberikan tempat tinggal yang layak untuk hewan peliharaan. Yang ketiga, mengobati hewan peliharaan yang sakit. Yang keempat, menjaga kebersihan hewan peliharaan. Dan yang kelima, menjaga kebersihan kandang hewan peliharaan. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman, ayo berlatih. Silahkan teman-teman kerjakan buku tematik 4C halaman 49. Isilah tabel 1 dan 2 yang terdapat pada halaman 49 tentang kewajiban yang dilaksanakan terhadap hewan peliharaan serta manfaat bagi hewan dan lingkungan, juga tentang kewajiban yang tidak dilaksanakan terhadap hewan peliharaan dan dampaknya bagi hewan dan lingkungan. Okay friends, let's close our lesson today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.